Cepat, cepat, bawa dia ke Hotel Bihau, kamar 808. Tenang, pasti akan sampai dengan aman ke tujuan. Pak, kami akan berangkat dulu. Dia sepertinya orang di TV, CEO Grup Lu. Lu Sing Cewan. Berhenti. Pak, apa Anda tidak enak badan? Ke belakang. Pak mau muntah? Saya ada air. Ah, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Kamu ngapain? Lepaskan aku. Aku cuma supir pengganti. Lepaskan aku mohon. Lepaskan aku. Aku benar-benar cuma supir pengganti. Aku bukan wanita seperti itu. Jangan banyak bicara. Cari orang yang berhubungan denganmu. Dia akan memberimu uang. Cukup untuk membuatmu diam. Anda salah paham. Aku benar-benar bukan wanita seperti yang Anda pikirkan. Aku cuma supir pengganti. Aku tidak mau uangmu. Wanita yang pura-pura menolak, aku sudah sering lihat. Ambil uangnya, pergi. Tidak baik, Palu. Nyonya tua ditabrak mobil. Mobil perilakunya kabur. Keadaannya darurat, cepat ke rumah sakit. Apa? Aku segera sampai. Kamu, dasar gadis, keluarga sedang kacau. Polisi sudah datang. Cepat pulang. Ayah, Ibu, apa yang terjadi? Shen Xiaoyue, Anda diduga melakukan tabrak lari pukul 11.30 tadi malam di Jalan Xinqiao, menyebabkan luka berat. Sekarang kami akan menahan Anda secara hukum. Apa? Tabrak lari? Tidak mungkin, Pak Polisi. Apa Anda salah? Waktu itu aku sama sekali tidak ada di Jalan Xinqiao. Aku di... Kakak, jangan cari alasan. Ini buktinya. Kamu menabrak orang dan panik saat kabur. Aku coba menghentikanmu, tapi kau dorong aku sampai jatuh dan kepalaku terbentur. Aku melihat sendiri kamu menabrak orang dengan mobil. Tepat pada waktu itu, Jianyu. Sudah begini, masih mau mengelak? Luka di kepala Xingyao adalah bukti nyata. Pak Polisi, kami bersaksi, dia tadi malam. Tepat pada waktu itu pulang dengan mobil. Oh, dia tiba-tiba lari keluar dengan panik. Kalau bukan dia, siapa lagi? Xingyao hampir mati karena dia. Shen Zhongyue, lihat kali ini bagaimana kamu kabur. Untungnya tidak ada CCTV di tempat itu. Orang tua tentu hanya akan bersaksi untukku. Kamu tamat. Aku akhirnya mengerti. Yang menabrak orang itu kamu kan, Shen Xingyao? Luka di kepalamu itu akibat kamu menabrak orang ya? Dan kalian berdua, ibu dan ayah tercinta. Hati kalian terbuat dari apa sih? Dari batu? Atau memang tidak punya hati sama sekali? Thanks, Sad. Kesalahanmu harus kamu tanggung sendiri. Lagi pula kamu sudah terbiasa hidup di panti asuhan sejak kecil. Xingyao tidak pernah merasakan kesulitan. Kenapa dia harus masuk penjara menggantikanmu? Ayah, masuk penjara saja tidak bisa. Sejak kalian menjemputku pulang, aku tidak pernah menggunakan uang kalian sepeser pun, bahkan uang kuliahku. Semua kudapatkan dari kerja sambilan sebagai supir. Karena hati kalian hanya memikirkan dia, Shen Xingyao. Apapun yang dia mau, kalian beri tanpa peduli benar salah. Kalian selalu menekanku, takut aku mencuri perhatiannya. Sekarang dia menabrak orang, melakukan kesalahan besar. Kalian malah menyuruhku menggantikannya masuk penjara. Tidakkah kalian merasa ini konyol? Sungguh memuakan. Diam, Shen Zhongyue. Kamu benar-benar jahat, menabrak orang lalu kabur dan mau menuduhku. Bahkan menuduh orang tua pilih kasih. Padahal jelas-jelas kamu sendiri yang jahat. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu. Dan berat, dia ditolak. Lepaskan aku. Lepaskan.
Pak Inspektur, Anda sudah lihat sendiri, dia tidak hanya kabur setelah menabrak, tapi juga memfitnah adiknya di depan umum. Shen Xiangyue. Tolong kendalikan emosimu. Kamu bilang bukan pelakunya. Kalau begitu, tadi malam pukul 11.30. Tolong bearkan alibimu. Siapa yang bisa membuktikan? Kamu di mana? Sedang apa? Tadi malam. Aku sedang. Katakan, kenapa diam saja? Di mana alibimu? Tidak bisa mengarangnya? Karena pukul 11.30. Kamu sedang menabrak orang di jembatan baru. Buktinya jelas. Aku bersama Lu Qingchuan. Ya, Lu Qingchuan dari grup Lu. Dia bisa menjadi saksiku. Lu Qingchuan? Shen Jiangyu, kamu ketakutan sampai gila? Atau sedang berhalusinasi? Konglomerat Lu Qingchuan. Orang sehebat dia yang bisa melakukan segalanya. Bagaimana mungkin bersama sampah kelas bawah sepertimu? Gila, benar-benar gila. Keluarga Shen macam apa? Bisa membesarkan anak tak tahu malu sepertimu. Untuk menghindari hukuman, kau bahkan berani membuat kebohongan besar seperti ini. Sudah cukup, Shen Jiangyue. Jangan mempermalukan diri lagi, Nona Shen. Kondisi mentalmu. Kesaksian tanpa dasar dan tidak masuk akal seperti ini. Tidak bisa kami terima atau buktikan. Mohon tenang. Dan ikut kami ke kantor untuk membantu penyelidikan. Bawa dia pergi. Shen Jiangyue, penjara adalah tempat yang tepat untukmu. Ibu. Ini semua salahku. Seandainya aku mendengarkan nasihatmu lebih awal. Dan memberimu cucu lebih cepat. Kau tidak akan buru-buru pergi ke kuil minta anak. Dan akhirnya tertabrak mobil dalam perjalanan pulang. Pak Lu, identitas pelaku sudah ketahuan. Namanya Shen Jiangyue. Dugaan sementara, dia pengemudi pemula yang panik. Sehingga memilih kabur. Dia seorang gadis yang baru berusia 18 tahun. Binatang kabur ini membuat ibuku kehilangan. Waktu terbaik untuk pengobatan. Tidak peduli berapa umurnya, aku akan membuatnya membusuk di penjara. Siap, Pak Lu. Pengadilan memutuskan. Terdakwa Shen Jiangyue Dinyatakan bersalah atas pelanggaran lalu lintas dan dihukum 8 tahun penjara. Ada apa? Haidku sudah terlambat seminggu penuh. Jangan-jangan waktu itu aku hamil? Kau Shen Jiangyue? Ya, Wajahmu lumayan cantik. Sayang sekali. Adikmu khusus minta orang menyampaikan pesan 8 tahun ini. Kita punya banyak waktu untuk bermain perlahan. Qingchuan, ibu bisa selamat kali ini. Benar-benar berkat berkah dewa. Dan aku juga bermimpi aneh. Aku bermimpi keluarga Lu sudah punya penerus. Ibu, baru sadar sudah nagih cucu? Anehnya, setelah mimpi itu, kondisi tubuhku semakin membaik setiap hari. Kau tahu, mimpi ibu selalu terbukti kebenarannya. Jujur saja, akhir-akhir ini kau sudah membuka puasa? Beberapa hari yang lalu, sepupuku memang memberiku sesuatu yang tidak bersih. Dia juga mengirim seorang wanita, tapi wanita kotor seperti itu tidak pantas mengandung anak keluarga Lu.
Bibi, dengar-dengar kamu sudah bangun, aku datang menjenguk. Kamu datang tepat waktu. Aku tanya kamu, wanita kotor malam itu. Apakah kamu yang mengaturnya? Aku yang mengatur, tapi aku bersumpah, aku mencari yang paling bersih dan paling tahu aturan di Imperial 808. Menangkimo Semelemen. Imperial 808. Bukan di mobil? Di mobil, itu bukan supir pengganti? Kakak, jangan-jangan kamu tidur dengan dia? Dia terlihat seperti baru saja dewasa. Kamu ini terlalu. Supir pengganti. Kamu salah paham. Aku benar-benar bukan wanita yang kamu pikirkan. Aku hanya supir pengganti, aku tidak mau uangmu. Pantas dia terlihat sangat sedih, ternyata aku benar-benar salah. Pasti dia hamil. Keluarga lu akan memiliki cucu laki-laki. Cari, segera cari, bawa wanita itu kembali. Baik, Kincuan, keluarga lu turun-temurun hanya punya satu keturunan. Kamu juga lama tidak mau menyentuh wanita. Ini adalah satu-satunya keturunan keluarga lu sekarang. Tawarkan hadiah 10 juta. Harus ditemukan. Tuan, silakan lihat. Hello Tuan. Tuan, terima kasih. Direktur Lu. Semua tempat yang bisa dicari sudah kami cari, dia seperti menguap dari dunia, setelah malam itu, dia benar-benar menghilang. Maksudmu, seorang manusia hidup di bawah pengawasan keluarga lu menghilang? Direktur Lu, kami benar-benar sudah berusaha mencari semua cara. Konvensional dan non-konvensional sudah kami coba, tapi benar-benar tidak ada petunjuk. Wanita malam itu, di mana sebenarnya? Kecuali dia tidak berada di. Lapisan masyarakat normal yang bisa kami jangkau. Tingkatkan usaha. Di perutnya ada darah keluarga lu, harus ditemukan. Baik. Direktur Lu, ada sedikit kabar dari penjara. Bicara. Itu yang dulu menabrak nenek. Shen Xiangyue. Katanya dia di penjara mau melahirkan. Terus? Perempuan jahat seperti dia yang kabur setelah menabrak. Tidak layak dikasihani. Tapi anaknya kan tidak bersalah. Anak pembunuh tidak pantas hidup. Si bodoh yang menghamilinya juga sampah. Anak-anak sampah ini. Darahnya kotor sejak lahir. Kalau dibiarkan hidup, cuma akan jadi bencana. Cepat kerjanya. Bawanya santai, hamil dikit. Udah merasa diri nenek moyang. Lihat perutnya gede gini, entah hamil apa. Perlu tanya? Lihat aja ibunya yang jelek begini. Masa bisa dapat anak bagus? Mungkin anak buronan kali. Iya, anak sampah begini. Lahir juga cuma jadi bencana kecil, harusnya. Diam. Aku tidak mau kalian bicara begitu tentang anakku. Ayahnya, Nggak bisa lanjut ya? Cuma sampah yang mau menghamili sampah sepertimu. Cuma sampah yang mau membiarkanmu membusuk di sini. siapapun ayahnya, anaknya tidak bersalah. Heh, berani membantah? Hari ini aku akan mengejarmu sopan santun. Siapa yang bisa melayaninya dengan baik hari ini, bakal dapat bonus bulan ini. Pukul dia! Aku sudah hampir sembuh. Bu, makan jeruk. Pak Lu, nenek sudah ketemu. Akhirnya ketemu. Ketemu apa? Jelaskan. Sopir malam itu, akhirnya kami menemukannya. Dia di mana?
Cepat bilang. Dia sekarang di penjara wanita dan sedang hamil. Sebentar lagi melahirkan. Apa? Jangan. Wah, kakak, baru berapa lama nggak ketemu, kok jadi? Kayak Tante Jeannie? Dengar-dengar mau melahirkan ya? Aku hari ini sengaja datang untuk menjemput keponakanku. Shen Xingyao, kamu mau apa? Ini anakku, nggak ada hubungannya denganmu. Santai dong, Kak. Aku cuma mau menjemput. Sebelumnya, keponakan kecil, kamu harus menerima hadiah kecil ini dulu. Tanda tangani. Ini adalah surat pemutusan. Benar, tanda tangani. Secara sukarela melepaskan semua yang kamu miliki di keluarga Shen, mulai sekarang. Harta keluarga Shen tidak ada hubungannya lagi denganmu. Asalkan kamu menandatangani perjanjian ini, anak dalam perutmu masih bisa selamat. Aku akan mengirimnya ke panti asuhan, kalau tidak. Kamu pikir kamu, seorang pecundang yang pernah dipenjara dan kehilangan lengan, dengan membawa anak tanpa ayah? Berapa hari bisa bertahan setelah keluar dari sini? Shen Xingyao, apakah kamu ingin membunuhku? Mati? Bagaimana bisa kamu mati, kakak tersayangku? Aku belum puas bermain. Aku ingin melihatmu dan anakmu hidup lebih sengsara daripada mati di neraka. Cepat, tanda tangan. Bagus sekali. Keluarga lu punya penerus. Tuan Lu, Nyonya Tua, mungkin kalian harus lihat dokumen ini dulu. Wanita itu adalah pelaku Yang menabrak Nyonya Tua. Apa? Ternyata dia. Tapi bagaimanapun juga, keluarga lu hanya punya satu keturunan. Garis keturunan ini harus diselamatkan. HMPH. Wanita berhati ular dan tidak bermoral seperti ini. Sama sekali tidak pantas menjadi ibu. King Chuan, sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Yang paling penting sekarang, Anak itu juga anak haram. Cari cara untuk menggugurkan anak dalam perutnya. Tidak boleh dibiarkan hidup. Tuan Lu, ini. Tunggu. Ada yang tidak beres. cepat tanda tangan. Shen Xingyao, aku tidak pernah melakukan apa-apa padamu. Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Kakak baikku, sampai sekarang kamu masih belum mengerti? Karena putri sulung keluarga Shen hanya boleh ada satu. Kamu, sampah yang tumbuh di panti asuhan. Berani tinggal di bawah satu atap denganku, makan dan hidup bersama? Kamu tidak secantik aku, tidak sepintar aku, tidak setinggi aku. Kenapa kamu anak kandung mereka? Aku benci kamu. Aku benci kamu muncul di keluarga Shen, aku benci kamu hidup di dunia ini. Tapi aku tidak pernah berpikir untuk bersaing denganmu. Harapan terbesarku adalah melihatmu membusuk di penjara. Selamanya tidak bisa bangkit, hanya dengan begitu. Aku Shen Xingyao, sangat tidak tergantikan. Ah, Cepat, tanda tangani. jangan. Shen Jiang Yue. Dia tidak mungkin pelakunya. Apa yang kamu katakan? Dia hampir menabrak ibumu, kamu masih mau membelanya? Pada waktu kejadian, dia sedang. Dengan aku, tidak mungkin dia bisa berada di dua tempat. Untuk menabrak orang 40 km jauhnya. Kalau begitu, ada yang memfitnahnya. Mungkin ada yang membuat kesaksian palsu untuk menjebaknya. Segera buat surat pengampunan, siapkan mobil, ke penjara wanita. Jemput mereka pulang. Ya cepat, segera jemput nyonya muda keluarga lu pulang. Jangan. Cepat tanda tangani. Aku tidak mau tanda tangan. Aku tidak mau tanda tangan, aku difitnah, yang menabrak jelas-jelas kamu. Kenapa aku yang harus tanda tangan? Aku tidak terima. Ini bukan urusanmu, kamu pikir orang tua masih mau mengakui. Anak perempuan yang pernah dipenjara, tangannya patah, dan hamil di luar nikah? Jujur saja, orang tua.
Mereka merasa kamu sangat memalukan. Mereka bilang tidak mau kamu lagi, lebih baik memutuskan hubungan. Surat pemutusan ini adalah keinginan mereka. Tidak mungkin. Kesalahanmu sendiri, harus kamu tanggung sendiri. Lagi pula kamu terbiasa di panti asuhan. Xing Yao tidak pernah menderita. Kenapa dia harus menggantikanmu di penjara? Jah, masuk penjara, kenapa? Apa mereka mengambilku dari panti asuhan? Hanya untuk suatu hari nanti mendorongku ke neraka. Menggantikanmu? Hahaha, baru sadar sekarang? Orang tua membawamu pulang. Hanya untuk menanggung malapetakaku, kalau kamu tidak tanda tangan ini. Dengan reputasimu, bisa mempengaruhi keluarga Shen. Mempengaruhi pernikahan saya dengan bos kaya Lu. Aku akan membunuhmu. Ah, Cepat tanda tangani, kalau tidak, aku akan membuat anakmu mati di dalam perut. tidak mau tanda tangan. Tanda tangan. Aku tidak mau tanda tangan. Siapa yang bisa menolongku? Tolong anakku. Dia begitu malang. Aku malah membuatnya menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Ngebutlah. Sinyal, air ketubanku pecah. Cepat panggilkan dokter untukku. Masih mau panggil dokter? Orang seperti kamu masih menganggap diri sebagai nona besar, meskipun kamu punya sedikit hubungan darah dengan orang tua. Apa gunanya? Di dalam tulangmu selalu membawa barang darah dari panti asuhan. Hidupmu memang sampah, kamu hanya numpang di rumahku. Parasit bertahun-tahun, hanya tahu menghisap darah keluarga kami. Aku tanda tangan. Sinyal. Aku tanda tangan. Aku mohon, tolong panggilkan dokter untukku. Baik, aku akan tanda tangan sekarang. Bahkan jika kamu keluar dari penjara ini, kamu tidak bisa membesarkan anak ini. Aku sudah bicara dengan pihak sini, setelah kamu melahirkan anak ini. Langsung dikirim ke panti asuhan, baik untukmu maupun anak itu. Aku tanda tangan. Kalau dari awal sudah menurut, tidak perlu buang-buang waktu. Sinyal. Aku sudah tanda tangan. Tolong panggilkan dokter. Aku butuh dokter. Kamu pantas panggil dokter. Kamu sudah bukan nona besar lagi, masuk sini, hidupmu jadi murah. Tahan saya, hahaha. Mungkin melahirkan bayi mati, itu lebih mudah buat kita semua. Langsung buang saja, hahaha, betul kan? Melahirkan anak yang tidak diinginkan, selain memalukan. Apa gunanya? Lebih baik tahan, jangan lahirkan. Lahir juga hanya menderita. Bos Lu sudah menemukan. Yang memfitnah Nona Jianyu adalah Anak angkat keluarga Shen, Shen Xing Yao. Orang yang menyakitimu, tidak akan kubiarkan. Hahaha. Obatku. Kamu mencari ini? Beri aku. Kakak baikku, jangan buang tenaga. Tidak akan ada yang menyelamatkanmu selamanya. Nikmati waktu terakhirmu dengan anakmu.
Anakku, maafkan ibu. Berusahalah untuk berubah. Cari di semua ruangan, ruang kerja, kamar mandi. Jangan lewatkan satu tempat pun cepat. Aku beritahu kalian, masa persalinannya dalam beberapa hari ini. Jika benar-benar terjadi masalah, seluruh penjara ini Tidak akan bisa bertanggung jawab. Jiang Yu Shen Jiang Yu. Kamu di mana? Tuan Lu, tolong tenang. Ini adalah penjara. kami memiliki peraturan. Tolong jangan seperti ini. Peraturan? Jika wanita dan anakku mati di sini, siapa yang bisa bertanggung jawab? Minggir. Jiang Yu, tahan. Kamu harus bertahan. Tunggu aku. Buka pintu. Ada orang tidak? Buka pintu. Tolong aku. Di sisi Tuan Lu. Tolong. Anak. Jiang Yu. Cepat, cari tim kebidanan dan gawat darurat terbaik. Gunakan helikopterku, cepat. Ya, segera diatur. Apa? Aku punya cucu. Siapkan mobil, pulang. Pergi. Hei, Nyonya Lu, kamu belum bisa keluar dari rumah sakit. Setelah melahirkan anak ini, langsung kirim ke panti asuhan. Lebih baik untukmu dan anakmu, mungkin lahir dalam keadaan meninggal. Kita semua akan lebih mudah. Lahir pun hanya akan menderita, hahaha. Jangan. Selamat, Nyonya. Ini di mana? Nyonya? Nyonya apa? Anakku. Selamat, Nyonya. Anda melahirkan sepasang bayi sehat, laki-laki dan perempuan. Kalian siapa? Nyonya, ini adalah rumah Anda. Kami adalah pelayan Anda. Anda bisa memerintahkan kami untuk kebutuhan apapun. Ini mimpi. Atau lagi-lagi kandang yang dirancang dengan hati-hati? Anak, kamu sudah bangun? Nyonya Lu, aku tidak menabrakmu dengan mobil, aku. Anak baik, aku sudah tahu, kamu tidak perlu khawatir. Kamu telah melahirkan bayi kembar yang lucu untuk keluarga Lu. Keluarga Lu sudah menganggapmu sebagai menantu. Kamu sudah menderita di dalam sana. Keluarga Lu pasti akan memberimu kompensasi yang layak di masa depan. Ini. Hadiah kecil untuk pertemuan pertama. Suka? Lihat apa lagi yang kurang. Semua ini. Semua ini untukmu. Ini adalah 5% saham asli grup Lu. Dan 1 set. Sertifikat hibah kastil kuno di Pegunungan Alpen, Swiss. Masih ada lagi. Pesawat pribadi dan kapal pesiar yang kuberikan untukmu. Pak Lu, aku tidak bermaksud memanfaatkan anak untuk memaksamu. Kalian sebenarnya bisa. Ya. Ayo, lihat. Ini, dulu. Nenek Qingchuan member Kenya Pedaku. Katanya harta warisan. Hanya untuk menantu keluarga Lu. Ayo. Lihat. Sangat cocok dengan warna kulitmu. Ayo ambil.
Ibu, ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Ah, jangan panggil ibu, panggil mama. Anak ini sudah terlalu menderita, sekarang sudah pulang. Semua ini adalah hakmu. Jangan takut. Nantinya ada aku di sini. Ada King Chuan di sini. Tidak ada yang berani menyakitimu lagi. Mulai sekarang. Ini adalah rumahmu, rumahmu dan anak-anak. Tidak akan ada lagi yang berani menyakiti kalian sedikit pun. Lenganmu. Dokter tulang terbaik dan tim rehabilitasi akan datang besok. Aku pasti akan memulihkanmu seperti semula. Bagaimana mereka bisa? Bagaimana bisa menyakitimu seperti ini? King Chuan, kamu lihat tidak? Mereka ini benar-benar memaksa orang sampai mati. Pak Lu sudah menyelidiki semuanya, yang kabur setelah kecelakaan itu adalah putri kedua keluarga Shen, Shen Xingyao. Yang mematahkan lengan ibu adalah narapidana wanita, Chen Jing, Wang Su, Zhang Liuxing. Luka-luka di tubuh ibu juga berasal dari mereka, dan Dan apa? Nyonya Shen dan Xiao Shen melindungi putri kedua keluarga Shen. Mereka bersama-sama memfitnah Nyonya hingga Nyonya masuk penjara. Jiang Yu, tenang saja. Hutang darah ini akan kubuat mereka membayar dengan penderitaan 100, 1000 kali lipat. Tak satu pun akan luput. Rupanya, dikasihi seseorang. Rasanya seperti ini. Yuyu, jangan takut. Nanti ada ibu di sini, ada King Chuan di sini. Binatang-binatang itu, satu persatu jangan harap bisa kabur. Ibu ingin melihat mereka satu persatu masuk neraka. Terima kasih. Sebenarnya, aku tidak layak kalian berbuat seperti ini. Jiang Yu, lihat aku. Mulai sekarang aku tak mau kau ucapkan kata-kata seperti itu lagi. Aib ini bukan sesuatu yang seharusnya kau tanggung. Ini salah binatang-binatang itu. Aku akan gunakan teknologi terbaik di dunia untuk menyembuhkan setiap luka di tubuhmu. Percayalah, beri aku waktu. Aku akan menagih apa yang kuhutang padamu. Dan apa yang binatang-binatang itu hutang padamu. Semua akan kutagih. Hem. Presiden grup Lu Qingchuan, hari ini secara resmi mengumumkan akan menikahi putri grup Shen. Dan telah menyiapkan mahar bernilai ratusan juta, detailnya akan diumumkan di pesta pertunangan. Wahai Lalu her member Katie. Mahar selanjut. Keluarga Shen akan melesat ke puncak, hahaha. Lu Qingchuan kan orang terkaya. Memang Xingyao kita berbakat dan sukses. Lihatlah wajahnya, gayanya, pantas saja. Bisa membuat CEO Lu tergila-gila, rela mengeluarkan modal besar untuk menikahimu. Ibu sudah bilang, kau memang ditakdirkan kaya, wahai ibu. Apa yang perlu heboh? King Chuan ini terlalu mencintaiku. Sampai harus heboh seperti ini. Tapi ini, bagaimana jika Jiang Yu, si gadis sialan itu tahu, apakah ini akan? Jika dia tahu, kamu akan menikah masuk keluarga Lu sebagai nyonya muda. Dia pasti matanya merah karena iri. Bisa jadi, dia akan seperti anjing gila, menerkam dan menggigit. Merusak pernikahanmu, aduh ini. Ini harus bagaimana, aduh mama. Papa, apa yang kalian khawatirkan? Aku sudah mengatur semuanya di dalam, memblokir semua jalur komunikasinya. Bahkan jika dia punya sayap, dia tidak bisa keluar dari tembok baja itu. Mama, tenang saja. Bersiaplah dengan baik, menjadi mertua orang terkaya. Tunggu saja menikmati hidup enak. Hahaha, bagus, tidak sia-sia anakku yang baik. Pikiranmu sangat teliti. Mari, bersulang untuk kekayaan besar yang akan datang. Benar-benar, bersulang, aku sudah bilang dari dulu. Xingyao kita ini
adalah bintang keberuntungan keluarga Shen. Shen Jiangyue. Aku sebentar lagi akan menjadi nyonya orang terkaya, dan kamu hanya pantas membusuk di dalam sana. Kalian semua kerja dengan hati-hati, gerakan tangan dan kaki dengan lincah. Nona, nenek dan tuan muda sedang keluar urusan. Saya kepala rumah tangga keluarga Lu, ada yang bisa saya bantu? Saya akan sampaikan pesannya. Apa sampaikan tidak sampaikan, nanti. Aku akan menjadi nyonya rumah di sini. Keluarga Lu ini. Aku bisa datang dan pergi dengan bebas. Shen Xingyao. Shen Jiangyue. Kenapa kamu di sini? Bukannya seharusnya kamu di penjara? Sebaliknya, aku yang harus bertanya. Kenapa kamu di sini? Aku tahu, kamu kabur saat di rumah sakit melahirkan. Diam-diam keluar, kenapa? Dengar aku akan menjadi nyonya Lu, iri sampai tidak tahan. Jadi merangkak keluar seperti anjing terlantar ingin menjerumuskanku. Apa yang kamu bicarakan? Aku beritahu kamu, Shen Jianyu. Jangan bermimpi, lihat penampilanmu yang mengerikan. Melahirkan anak haram dan pernah dipenjara, sampah. King Chuan bahkan merasa jijik melihatmu. Sedangkan aku, sebentar lagi akan menjadi nyonya rumah yang sah di villa ini. Menjadi nyonya muda grup perusahaan Lu, dengan apa kamu bandingkan? Dengan apa kamu muncul di sini? Yang tidak seharusnya muncul di sini adalah kamu. Nyonya Lu dan King Chuan sebentar lagi akan kembali. Aku sarankan kamu cepat pergi. Kalau tidak, kamu akan celaka. Ini bukan tempat untuk orang rendahan sepertimu. Aku adalah nyonya rumah di sini. Sebagai nyonya rumah, kuperintahkan kamu pergi. Ini adalah keluarga Lu, hanya Nyonya Lu yang nyonya rumah di sini. Kalau mau ribut, pulang saja ke keluarga Shen untuk ribut. Jangan-jangan kamu belum tahu? Sekarang, semua orang di kota sudah membicarakan. King Chuan memberikan mahar dengan harga fantastis untuk menikahi putri keluarga Shen. Dan tentu saja, akulah putri keluarga Shen. Jangan-jangan kamu masih bermimpi di siang bolong, mengira putri keluarga Shen adalah kamu? Kuberitahu, orang tua adalah milikku. King Chuan adalah milikku. Cepat pergi dari sini, atau hati-hati tunanganku kembali dan membunuhmu. Bukannya yang harus pergi itu kamu? King Chuan akan segera kembali. Kamu akan mati dengan sangat menyedihkan. Kamu pantas menyebut nama King Chuan. Kamu masih berpura-pura di depanku, bukan karena ingin terus menjadi putri keluarga Shen? Kamu hanya anjing peliharaan keluarganya. Oh tidak, anjing masih bisa jaga rumah, kamu bahkan lebih buruk dari anjing. Bagaimana dengan orang tua saya? Di mata orang tua, kamu hanya mainannya. Mereka pungut karena sedang iseng. Orang tua seperti itu, lebih baik tidak usah. Tidak peduli seberapa kamu iri padaku, sekarang. Orang terkaya Lu King Chuan, dia mencintaiku. Dia akan segera menikahiku. Kamu tahu berapa besar modal yang dia keluarkan untuk menikahiku? Dibilang, kamu bisa mati kaget. Sekarang, semua orang di kota sudah tahu, gedung pencakar langit. Di pusat kota senilai 500 juta, grup Lu, 5% saham perdana, plus sebuah kastil kuno. Di pegunungan Alpen Swiss, pesawat pribadi, kapal pesiar, semua ini adalah mahar untukku. Nanti, seluruh keluarga Lu, segala yang kamu idamkan di perkebunan ini, adalah milikku. Semua milikku, Shen Xingyao. Hahaha. Benarkah, Shen Xingyao? Kamu bicara begitu banyak, pernah tidak terpikir satu kemungkinan? Bagaimana kalau King Chuan mau menikahi orang itu adalah aku? Lagi pula, aku, Shen Jiangyue, adalah satu-satunya putri keluarga Shen yang sah. Putri yang diwariskan melalui darah. Shen Jiangyue, kamu benar-benar gila. Gila tanpa obat. Putri? Kampungan yang besar di panti asuhan. Penjahat yang punya catatan kriminal,
sampah yang pernah melahirkan. Kamu bilang dirimu sendiri adalah nona besar. Dan kamu juga adalah pelaku yang menabrak Ibu King Chuan. Ibu, kamu bilang King Chuan akan menikahimu. Siapa yang percaya? Siapa yang berani percaya? Dia lebih ingin membuatmu hidup lebih susah daripada mati. Di sini, di keluarga Lu, di mata semua orang, aku, Shen Xingyao, adalah yang akan menikah ke keluarga Lu. Menjadi phoenix yang terbang ke dahan tinggi, sedangkan kamu hanya pantas melihatku dari selokan, bahkan tidak pantas mengikat sepatuku. Kebenaran tidak akan pernah bisa disembunyikan. Kamu sudah terlalu lama hidup dalam mimpimu sendiri. Sampai kamu sendiri tertipu. Yang harus sadar adalah kamu. Aku lihat kamu cemburu sampai gila. Mulai ngomong ngawur. Tuan muda, nenek, kalian sudah kembali. King Chuan dan nenek akan segera kembali. Kalau mereka tahu kamu di sini mengganggu calon istri muda keluarga Lu, apa mereka tidak akan membuatmu Hanker Berkping Keping? Aku percaya Tuan Lu dan Nyonya Lu adalah orang yang bijak. Kalau tidak percaya, coba saja. Hari ini aku akan membuatmu benar-benar putus asa. Kakak, kamu mau apa? Kakak King Chuan, tolong. Dia memukulku. Dia bahkan mau membunuhku. Shen Jiangyu, kamu sudah tamat. Kakak King Chuan, nenek. Kalian akhirnya kembali. Wanita ini, dia cemburu karena aku akan menikah ke keluarga Lu. Dia tidak hanya memukulku. Dia juga mau membunuhku. Lihat, bunga ini dia yang dorong sampai aku jatuh. Kalian harus membelaku, dia ini sedang menampar muka keluarga Lu. Shen Xingyao, kamu kecanduan akting ya? Kakak, kamu memukul dan memarahiku sudah cukup. Bagaimanapun juga, tidak boleh menghina kakak King Chuan. Menghina nenek, mereka kan terkenal sebagai orang baik. Bagaimana bisa kamu memanggil mereka jahat dan kotor? Kamu. Jiang Yue, apa yang dia katakan semuanya benar. Sejak kecil, aku selalu difitnah seperti ini olehnya. Aku sudah terbiasa. Kalau kalian percaya, aku juga tidak bisa apa-apa. Sekarang dia tidak hanya melihat kamu memukulku, tapi juga tahu kamu memaki dia dan ibunya. Shen Jiang Yue, kamu tamat. Kamu bilang tadi, dia memukulmu. Iya, dia sangat kejam. Lihat wajahku, sudah bengkak. Sakit sekali. Dia ingin menghancurkan wajahku, agar aku tidak bisa menikah denganmu. Niatnya sangat jahat. Padahal kamu yang memukulku, malah memutarbalikkan fakta. Sudah cukup. Orang brengsek seperti ini. Pantaskah dia kamu pukul sendiri? Tidak takut. Tanganmu kotor? Sudah, jangan marah King Chuan. Lain kali aku janji, akan menyuruh bodyguard memukulnya. Orang brengsek yang aku maksud adalah kamu. Kakak King Chuan, kenapa kamu memukulku? Aku khawatir tenaganya kurang. Pukulannya tidak cukup keras. Tidak cukup membuatmu menyadari siapa dirimu sebenarnya. Jangan tertipu oleh wanita ini. Dia mendekatimu pasti ada tujuan, ya, dia ingin membunuhmu. King Chuan. Diam. King Chuan pantaskah kamu panggil? Sedang mencari kamu. Kamu malah datang sendiri. Datang tepat, menghemat tenaga keluarga Lu. King Chuan, Nyonya Lu. Apa yang kalian bicarakan? Aku tidak mengerti, penjaga. Bawa wanita kotor ini, kunci di gudang sayap barat. Biarkan dia kelaparan selama 7 hari. Biar dia sadar. Lepaskan. Kalian para budak. Aku adalah tunangan Lu King Chuan. Putri keluarga Shen, siapa yang berani menyentuhku? Penderitaan Jiang Yu selama 8 bulan ini. Di penjara, biarkan dia merasakan semuanya. Secara langsung, aku ingin wanita ini memiliki luka yang sama persis.
seperti Jiang Yu. Setiap bekas luka, setiap luka, aku akan menirunya satu persatu. Tidak, jangan. Kalian semua buta ya? Dialah yang menabruk nenek tua itu. Pembunuh. Kenapa kalian melindunginya? Kenapa kalian memperlakukan aku seperti ini? Dia hamil sebelum menikah, bahkan sudah punya anak. Dia sudah kotor. Tapi aku masih bersih. Tidak, aku tidak mau pergi ke gudang bawah tanah. Seharusnya dia yang dikirim ke sana. Tamparan ini adalah untuk Jiang Yu. Tamparan ini adalah untuk anak-anak yang hampir kau bunuh. Untungnya cucu-cucuku beruntung, kalau tidak, akan kubuat perempuan kotor sepertimu menyesal hidup di dunia ini. Apa? Cucu-cucu? Tidak mungkin. Dengar baik-baik, malam kejadian, menantuku dan anakku bersama. Di dalam mobil, 40 km dari tempat kejadian. Anaknya, pasti adalah keluarga Lu? Tidak mungkin. Kau, Shen Zhangyu, bagaimana bisa seberuntung itu? Ibu bilang, akulah yang ditakdirkan kaya. Shen Xingyao. Apa kau lupa? Kau yang menabruk Nyonya Lu, lukanya parah, membuat seluruh keluarga Lu menderita adalah kau. Membuatku menggantikanmu di penjara, disiksa, tanganku patah. Hampir mati di penjara, juga kau. Kau memfitnah. Orang rendahan sepertimu. Siapa yang akan percaya? Tidak ada yang percaya. Kau hanya... Ya. Di keluarga Shen, tidak ada yang percaya padaku. Di pengadilan, tidak ada yang percaya padaku. Di penjara, bahkan lebih tidak ada yang percaya padaku. Kalian semua, dengan kebohongan yang kalian anyam, dengan sikap pilih kasih dan prasangka, membuatku menjadi seorang penjahat. Tapi sekarang, keluarga Lu percaya padanya. Tidak, dialah penjahatnya. Akulah putri tertua keluarga Shen, calon nyonya muda Lu. Jia. Selamanya tidak akan bisa menyaingiku, sampah. Sedarlah. Nyonya muda keluarga Lu hanya akan menjadi Shen Jiangyu. Shen Xingyao, hari ini, kamu berhutang padaku. Berhutang pada keluarga Lu. Aku akan membuatmu membayar semuanya. Bawa dia, tempatkan dia di tempat yang seharusnya. Jangan, akulah yang seharusnya. Aduh. Hai. Kamu bilang sudah sebulan, Xingyao bagaimana? Tidak ada kabar sama sekali, dia tidak akan kenapa-napakan. Aduh, tua bangka, kamu khawatir apa sih? Xingyao kita sekarang jatuh ke sarang kebahagiaan. Kamu pikir, Tuan Lu itu pria seperti apa? Muda dan kuat. Baru saja merasakan manisnya, Xingyao kita. Pasti dimanja sampai tidak bisa turun dari tempat tidur, setiap hari dimanjakan. Lengket seperti perangko, tidak bisa dipisahkan. Aduh, sekarang ini mungkin sedang asyik di kastil tua Swiss. Terlena sampai lupa pulang. Mana sempat memikirkan kita, dua orang tua ini. Tapi, ini sudah terlalu lama. Xingyao tidak memberi kabar. Di hatiku ini, masih tidak tenang. Tidak tenang apa? Kurasa kamu memang nasib miskin. Tidak bisa menikmati kebahagiaan, HMPH. Tunggu saja. Sampai Xingyao kita resmi menjadi Nyonya Lu. Nanti, mereka yang dulu meremehkan kita akan berlutut merayu. Siapa? Ini adalah... Tuan dan Nyonya Shen. Atas perintah Tuan Lu, datang untuk membatalkan pertunangan. Apa? Vertelken pertunangan. Siapa ini? Ini adalah putrimu. Ini adalah Shen Jiangyu. Tuan Lu menyampaikan, karena putri kesayanganmu ini adalah orang yang dulu menabrak Nyonya tua, keluarga Lu. Tidak mungkin menikahi pelakunya, orangnya dikembalikan utuh, mas kawin. Segera ditarik kembali. Permisai. Sayang, aku mengerti. Keluarga Lu pasti merasa hanya membuatnya di penjara 8 tahun. Terlalu murah untuknya, hukumannya tidak cukup keras. Jadi, baru marah ke keluarga Shen kita, baru marah ke Xingyao. Baru mengembalikan Jiangyu seperti ini. Mereka tidak benar-benar ingin membatalkan pertunangan dengan Xingyao kita. Membatalkan pertunangan. Benar, pasti begitu. Mereka pikir kita melindungi Jiangyu. Hukumannya terlalu ringan. Betul. Tidak boleh biarkan Jiangyu si pembawa sial ini menjerumuskan Xingyao kita lagi. Cepat, panggil keluarga Lu, tunjukkan kesetiaan. Menghubungi keluarga Lu, tunjukkan kesetiaan. Baik. Hello, Tuan Lu. Mengenai pembatalan pertunangan, kami sangat memahami kemarahan Anda. Semua salah kami, punya orang yang menabrak nenek tua. Menabrak nenek tua.
Tapi tenang, keluarga Shen tidak akan membiarkannya. Pasti akan menghukumnya dengan keras. Saya jamin, pasti akan memberi Anda dan Nenek Lu penjelasan yang paling memuaskan. Tapi Tuan Lu, tolong perbaikilah. Jangan karena masalah Jiang Yu menyalahkan Xing Yao kita. Xing Yao tidak bersalah. Karena keluarga Shen begitu bijaksana, maka pertunangan ini tidak jadi kubatalkan. Kalau begitu, tolong Tuan dan Nyonya Shen harus hadir tepat waktu pada tanggal 15 bulan depan di villa keluarga Lu untuk acara pertunangan. Dengarkan, Tuan Lu masih mengundang kita. Untuk menghadiri acara pertunangannya, Tuan Lu tidak meninggalkan Xing Yao kita. Mereka pasti melihat kita begitu mengerti. Begitu tegas menghukum keluarga sendiri. Maafkan Xing Yao kita yang terseret masalah. Lalu bagaimana dengan si Jian Yu itu? Bagaimana kita harus menghukumnya? Sekarang, segera bawa dia ke Afrika. Ya, hari ini kita tunjukkan kesetiaan ke keluarga Lu, benar. Malam ini juga berangkat. Bawa ke Afrika, ya, ke Tambang yang paling sengsara dan terpencil. Jangan pedulikan hidup matinya. Uang bukan masalah, ingat, bersihkan semuanya. Jangan tinggalkan jejak. Lao Shen, ini benar-benar bisa berhasil? Keluarga Lu benar-benar bisa puas? Kenapa tidak boleh? Aku sudah cari tahu semuanya. Jalur ini adalah jalur satu arah. Dia tidak akan pernah bisa kembali seumur hidupnya. Biarkan dia mati perlahan di tempat sialan di Afrika itu. Nah, hukuman ini cukup kejam kan? Cukup untuk keluarga Lu. Sebagai pertanggungjawaban. Pegaslah. Asalkan keluarga Lu bisa reda amarahnya. Pernikahan Xing Yao pasti bisa diselamatkan. Mengorbankan Shen Jian Yu seorang. Menyelamatkan kekayaan keluarga kita. Kalian, Cepat dorong dia ke mobil, kirim dia malam ini juga. Jangan ditunda sedetik pun. CIH. Sialan, Peruzak, Sepetlah. Ini adalah sepatu hak tinggi edisi terbatas Xing Yao. Jangan-jangan orang ini adalah Xing Yao? Lao Shen yang kita kirim. Jangan-jangan Xing Yao? Mana mungkin ini Xing Yao? Ini pasti. Xing Yao kita baik hati. Meminjamkan sepatunya untuk dipakai. Ia juga. Shen Zhongyue suka merebut barang Xing Yao, HMPF. sudah, cepat kirim dia, jangan mengganggu di sini. Tunggu. Lao Shen, benar-benar tidak perlu lihat sekali lagi? Jangan-jangan salah? Jangan-jangan benar Xing Yao? Baiklah. Lihat sebentar. Konfirmasi saja. Pau sekali sangat pau. Ini pasti bukan Xing Yao. Xing Yao kita paling bersih. Paling rapi. Benar juga. Dan luka-luka di sekujur tubuhnya, jelas. Itu Shen Jianyu. Tulang sialan itu dipukuli di penjara. Apa masih bengong? Cepat masukkan dia. Pak Lu, saya laporkan, kami sudah mengirimnya malam ini. Ke tambang paling terpencil dan sengsara di Afrika. Dia tidak akan pernah kembali. Ya, biarkan dia membusuk di tambang itu seumur hidupnya. Menantu yang baik, tidak tahu apakah Anda dan istri puas dengan penjelasan ini. Apakah sudah memuaskan? Tuan Shen, cepat sekali bertindak. Aku sangat puas dengan caramu. Kalau begitu, mohon kedua orang tua hadir tepat waktu di acara tunangan kami. Baik, kami pasti datang tepat waktu. Terima kasih, Tuan Lu. Terima kasih Tuan Lu telah memberi kami kesempatan ini. Kamu, jangan salahkan kami kejam. Salahkan dirimu sendiri yang melakukan begitu banyak kesalahan. Tabrak lari, sampai kamu harus masuk penjara. Tidak bisa membersihkan dosa-dosamu. Kamu tahu tidak, kamu hampir membunuh adikmu sendiri. Untungnya Xing Yao kami tangguh. Dia sebentar lagi akan menikah ke keluarga Lu, menjadi nyonya muda. Dia nanti akan seperti Phoenix di langit. Menjadi nyonya grup Lu, sedangkan kamu hanya pantas
membusuk dan hancur di lumpur Afrika. Ini adalah takdirmu. Terimalah takdir ini. Mengganggumu ya? Jangan dengarkan omongan kotor itu. Kotor di telinga. Tidak apa-apa. Aku hanya merasa sedikit ironis. Tapi, sudah berlalu. Kedepannya, hanya ada kita dan anak-anak kita. Orang-orang yang menuai akibat perbuatannya sendiri. Pada akhirnya akan mendapat balasan. Terima kasih, King Chuan. Memanggilku apa? King Chuan. Su. Ami. Kalau salah panggil lagi. Hukuman. Xing Yao kami sejak kecil sudah hebat. Lihat, belum menikah saja sudah mendapat hati Tuan Lu. Dan ibu mertua. Tuan Lu untuk menikahinya, mas kawinnya. Gedung di pusat kota. Saham grup Lu, dan istana kuno di Swiss. Tidak ragu-ragu. IUA, Tuan Shen, qu'est-ce ko depannya? Tolong bantu kami memberi kata-kata baik ke Tuan Lu. Xing Yao kami sangat berbakti. Dapat menantu emas seperti ini. Tidak seperti kakaknya, Shen Jiangyu, bodoh dan tolol. Mengambilnya kembali, benar-benar sial 7 turunan. Untungnya, Tuan Lu bijaksana, tahu keluarga kami. Xing Yao itu baik, tidak terlibat masalah karena dia. Punya menantu hebat seperti ini, keberuntungan kalian masih di depan. Terima kasih banyak. Shen Jiangyu, sumber hidupmu. Habis saja di Afrika. Kekayaan yang melimpah ini, akhirnya milik keluarga Shen. Para tamu terhormat, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Untuk menyambut CEO Grup Lu, Tuan Lu King Chuan, dan tunangannya yang tercinta. Nona Shen Jiangyu. Apa? Shen Jiangyu, kenapa kamu di sini? Bukannya kamu seharusnya di tambang Afrika? Dia di sini, berarti siapa yang kita kirim tadi malam? Tentu saja putri kesayangan kalian, Shen Xingyao. Ini tidak mungkin, Tuan Lu. Xing Yao di mana? Bukannya kalian yang menanganinya? Kenapa malah tanya saya? Apa? Jangan-jangan yang dikirim malam itu benar Xing Yao? Pasti dia, sialan ini gara-gara dia. Kamu yang menyakiti Xing Yao, kamu yang menukar identitas. Benar kan? Aku tidak melakukan apa-apa, dia yang jahat, ini akibat perbuatannya sendiri. Shen Jiangyu, kamu anak tidak tahu terima kasih, kami merawatmu selama 10 tahun. Ini caramu membalas kami? Kamu iri pada Xing Yao, berusaha keras. Membunuh Xing Yao, kamu mencuri identitasnya. Dan merebut prianya. Ayo lihat semua. Wanita jahat ini yang menabrak nenek. Sekarang dia ingin membunuh putriku Xing Yao. Dia adalah biang keladinya. Sudah selesai? Hari ini akan kuperlihatkan. Akibat menghina istri keluarga Lu. Aduh, Tuan Lu, lihat dia pura-pura tidak bersalah. Dari kecil sudah pandai berpura-pura, belajar trik di panti asuhan. Dia yang menyakiti Xing Yao, dia ingin memonopoli harta keluarga Lu, dia. Cukup! Kalian berdua tidak punya hati, sampai sekarang. Masih berani memutarbalikkan fakta, pelaku sebenarnya yang menabrakku adalah putri kalian yang kejam dan manja. Shen Xingyao, aku hampir kehilangan nyawa karena ulahnya. Dan kalian, orang tua serigala ini, untuk melindungi anak angkat, tega mengorbankan anak kandung sendiri, mendorongnya ke tempat yang memakan orang itu. Apa katamu? Putri baik kalian Shen Xingyao
Di penjara, diatur untuk dirawat sampai tangan patah. Wajah rusak, tubuh penuh luka, hampir mati bersama 3 nyawa. Setiap bekas luka di tubuh Jiang Yu adalah dosa yang dibuat keluarga Shen kalian. Ini tidak mungkin. Aku hidup sampai segini belum pernah melihat orang seperti kalian. Benda tidak layak disebut orang tua. Membawa Jiang Yu kembali dari panti asuhan. Hanya untuk jadi batu loncatan dan tas penahan bencana. Untuk putri kalian yang tidak berguna itu, Bejenggen, 2 tamparan ini untukku sendiri. Juga untuk Jiang Yu. Untuk cucu-cucuku. Kalian tidak layak jadi orang tua. Apalagi berdiri di sini. Sekarang, segera keluar dari keluarga Lu. Jangan kotori hari bahagia anakku. Anak baik, jangan takut lagi. Ibu, terima kasih sudah memikirkan aku. Bodoh, keluarga tidak perlu bicara 2 bahasa. Mulai sekarang, ibu sayang kamu. Keluarga Lu adalah rumahmu. Siapa lagi yang berani menyentuhmu? Sehelai rambut pun, aku lawan sampai mati. Memukul kalian agar kalian sadar. Kalian baik-baik. Buka mata lebar-lebar dan lihat. Lihatlah anak Jiang Yu ini, dia baik hati. Paham, berbakti. Dia besar di panti asuhan, tapi lebih baik. Ratusan kali daripada putri yang dibesarkan mewah kalian. Dia 10 tahun di rumah kalian, pernahkah ada keluhan? Pernahkah aktif merebut sesuatu? Dia hanya ingin belajar baik-baik, kelak membalas budi kelahiran dan pemeliharaan kalian. Tapi kalian orang tua serigala ini, anggap mutiara palsu sebagai nyata. Anggap giok sebagai batu biasa. Punya putri sebaik ini. Tidak tahu menyayangi, malah wanita beracun berhati ular dan kalajengking. Manja dan berperangai buruk, ditaruh di telapak tangan seperti permata. Patuh dan menurut. Ini tidak mungkin. Xing Yao sejak kecil penakut. Dia bahkan tidak berani menyetir kencang. Bukti jelas, anggap keluarga Lu bodoh. Usir pasangan serigala ini. Mulai sekarang, diboikot seluruh kota. Aku buat keluarga Shen bangkrut total. Tidak, jangan Tuan Lu. Kami tahu salah, mohon. Maafkan kami. Sudah terlambat. Penderitaan yang kalian sebabkan pada Jiang Yu akan kubuat kalian bayar 100, 1000 kali lipat. Tunggu saja kebangkrutan. Ya. Ayah tahu salah, ayah minta maaf padamu. Yu, ini ayah yang sudah dibutakan mata hatinya. Yu, ibu tahu salah. Ibu bukan manusia, ibu pantas mati, ibu tertipu oleh anak jahat itu. Ibu tidak tahu, kau menderita begitu banyak. Yu, tolong bantu kami mohon pada Tuan Lu. Mohon kasihan, selamatkan keluarga Shen kami. Tak perlu memohon. Lihat baik-baik, ada tanda tanganku di sini. Dan ada persetujuan diam-diam kalian sejak aku menandatangani. Surat pemutusan ini, aku dan keluarga Shen. Dan kalian berdua, sudah tidak ada hubungan lagi. Jangan seperti ini Yu. Kami benar-benar tahu salah. Kami seharusnya tidak percaya fitnah si gadis terkutuk itu. Benar, kita kan keluarga, kita sedarah. Kau tidak bisa begitu kejam, tolong selamatkan kami. Aku kejam? Sedarah? Keluarga? Kata-kata seperti itu keluar dari mulut kalian, sangat lucu. Selama ini kalian telah menyakitiku 100 kali lipat. Kenapa kalian tidak pernah berpikir kita sedarah? Aku disiksa bermacam cara di keluarga Shen. Kenapa kalian tidak pernah berpikir aku adalah keluarga kalian? Sekarang kau adalah satu-satunya putri kami akan berbuat lebih baik padamu. Benar Yu. Kita adalah satu keluarga. Keluargaku ada di sini. Benar, keluarga Lu adalah rumahmu, kami adalah keluargamu. Dan mereka tidak ada hubungan lagi denganmu. Bawa pergi. Tuan Lu. Ya. Anak baik, pahit berakhir manis, kejahatan akhirnya dibalas.